Udah nih? Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Waktu kita kecil, ukuran kepintaran kita tuh diukur sama tai. Benar. Di hal-hal yang sederhana misalnya, Panji mata genditnya mana? Kling, pinter. Sun jauh, pinter. Adek, ya. Pas lihat, wih tainya banyak, pinter. Tainya banyak, pinter. Tapi Anies Baswedan kemarin ke podcast gue. Akhirnya podcast dah tuh. Podcast, ngomong ini, ngomong itu. Emang Anies itu, maaf ya gue bukan mempromosikan, bener dah. Tapi karena gue ngobrol sendiri, Anies itu emang pinter. Tainya banyak kali itu anaknya. Gue ngerayunya juga ngerayu Sari sama dia. Kalau ketemu Ria tuh gue suka ngegombal-gombal gitulah gitu. Gue contohin ya. Jadi kalau ada Ria, gue bilang, Ria, cintaku padamu bagaikan nun mati ketemu hak izhar, tegas jelas terbaca. Ria, kalau dekat kamu hatiku tuh seperti nun mati ketemu kaf, ihfa, mendengung-dengung. Ria, kau itu bagaikan huruf setelah nun. Wow. Lagi-lagi yang hadir di sini seorang PhD, tapi PhD yang tidak biasa. Iya, bukan HI ya? Bukan HI, tapi kuliahnya di luar negeri. Wow. Terus bidangnya juga cukup unik lah. Iya. Kita tanya-tanya. Iya. Kayaknya gue bakal banyak gak ngerti. Gue udah pasti. Disclaimer dulu dah. Kayaknya pengetahuan gue sempit untuk kali ini. Udah pasti. Iya. Kita akan sempit nih. Kayaknya sempit ya. Kita akan sempit hari ini. Ini dia Adam Febrianto Nugra PhD. Wes. Adam masih muda banget udah PhD. Permanent head damage. Wah, Permanent head damage, PhD, permanent head damage. Sekarang usia berapa, Dam? 33. Wah, lagi sayang adik kakak. Bagus. Wah, 33 saya. Tiga sama ya. Lagi Sebenarnya tiga ya sama. memang usia-usia PhD gak sih kita tahu termasuk muda itu? Itu lumayan lah. Tapi kayaknya makin kesini tuh makin muda. Karena makin banyak beasiswa. Oh. Jadi orang tuh banyak yang nggak tahu hidupnya mau ngapain habis lulus S1. Langsung. Nah, habis itu sekolah lagi aja deh gitu. Iya, Nggak langsung tahu, S2, langsung udah S3 PhD ya. gitu. Iya. Memang alasan yang cukup oke sih. Umur 33, kekayaan udah 80 miliar belum? Aduh. Belum ya? Bisa jadi sih. Belum? Udah apa belum? Nggak tahu tuh. Iya, kalau belum kalah sama Bupati Bekasi. Oh, gitu ya? Kita Bupati baru Bekasi ngomongin umur 31. 79 miliar. Belum Kekayaan. jadi wakil presiden sih tapi. Nah, Iya. wah. Tapi Bupati Bekasi ditangkap KPK. Iya. Itu aja bedanya. Tapi dia 79M. 79M. Iya. Iya, hijau. Sistem hijau. Di umur 31. Iya. Iya. Oke, ini PhD-nya adalah apa namanya? Nama Kalau di ijazah tulisannya asli gak ijazahnya? Asli. Oke. Bahasa Koreanya ada, bahasa Inggrisnya ada. Oke. PhD in Renewable Energy Engineering. Apa bahasa Indonesianya? Engineering teknik energi terbarukan. Jadi yang ngurusin bidang-bidang energi terbarukan. Ya minim polusi segala macam kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Oh. Cuma emang kalau saya tuh lebih di bidang material ya. Jadi yang ngoprek-ngoprek nih material yang cocok tuh apa nih buat device yang ini nih gitu. Sampai dia beneran jadi bisa dipakai kira-kira kayak gitulah. Device apa? Waduh, makin pusing lagi. Iya. Iya. Device-nya Misalnya namanya fuel cell kalau yang gue kerjain kemarin nih. Iya. Fuel cell. Fuel cell itu mengkonversi dari hidrogen ke energi listrik.
Oke. Jadi kalau pernah dengar mobil hidrogen, Iya. Ya. itu Jepang tuh sekarang lagi konsen. Mirai, Toyota Iya. Mirai, Iya. itulah. Terus apa namanya Hyundai juga. Nah itu teknologinya itu. Udah ada sekarang. Udah di Indonesia sebenarnya dipakai tapi bukan buat mobil, Buat? stationary, jadi buat kayak pembangkit listrik jatuhnya. Cuma dia feedingnya atau inputannya tuh hidrogen. Bukan solar lagi. Bukan, dan mesinnya. bukan dibakar. Hah? Jadi cuma dilewatin doang. Terus habis itu dia berubah berinteraksi sama oksigen jadinya air keluarannya. Nah itu begitu tuh. Keluarannya air. Keluarannya air. Jadi hidrogennya bereaksi, ada reaksi kimia, oksigennya ada reaksi kimia. Mereka berubah jadi ion H+ sama ion OH-. Ini pelajaran kimia banget ya. Ya. Nah, terus keluar jadi air. Nah, keluar jadi Energinya? air. Energinya dari reaksi kimia itu listriknya diambil. Jadi Jadi kalau hasilnya ada air, ada listrik. Betul. Air nih buangannya berarti. buangannya aja. Sisanya lah. Sisanya. Makanya kalau di mobil kayak dia minim polusi gitu kan. Iya. Karena buangannya cuma uap air. Bukan asap. Kayak rice cooker. Iya. 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 H2O. Asapnya asap H2O. dari uap air. H2O betul. Bukan asap yang knalpot. Bukan, Iya. bukan. Asapnya bener kayak rice cooker ya. Rice cooker. Jadi Rice benar-benar cooker tuh uap ke atas panas tuh. gitu. Iya. Uap panas doang. Gitu. Jadinya makanya Oh. digadang-gadang sebagai the next future energy. Maksudnya sekarang kan orang lagi ramainya baterai. Iya. Ya, Nah, listrik. ntar selanjutnya orang tuh mencoba menggali potensi pemanfaatan hidrogen untuk listrik. Salah satunya fuel cell. Yang udah dipakai masif di Sudah pakai masif di beberapa lokasi banyak. Maksudnya kayak di negara Asia Timur, Jepang, kemudian Korea. Itu ada yang electric vehicle, ada yang yang jadi apa? pembangkit listrik kayak untuk sekian rumah atau di dalam satu rumah sendiri di Jepang tuh ada. Berarti pembangkit listrik tenaga hidrogen. Iya, gitu. jadi kalau di Jepang tuh kayak mereka punya tabung hidrogen di dalam rumahnya, terus ada konverternya, terus pembangkit listriknya dari situ. Dari situ. Jadi kalau kehabisan lupa isi tabung, listriknya habis. Diisinya dengan hidrogen. Hidrogen. hidrogen kita dapat dari mana? Nah, Hidrogen itu bisa kita ambil dari sisaan minyak bumi. Jadi kalau pertambangan segala macam tuh hidrogen murah tuh biasa dari situ, atau dari geothermal yang kayak gitulah. Jadi emang maksudnya proses yang alami terus di pack jadi tabung hidrogen itu sendiri. Nggak, maksudnya ngambil hidrogennya itu nambang juga kita. Sisaan tambang. Jadi biasanya sampingan. Sampingan tambang. Jadi nggak bikin tambang baru untuk Enggak. hidrogen. Enggak. ya. Nah kan kritiknya dari yang sekarang nih listrik dan lain-lain, ya mungkin nggak polusi, tapi Iya. katanya kan baterainya dari batu bara, tambang-tambang itu apa nikel, ya gitu-gitulah. Pembangkit listriknya juga pakai batu bara. Iya, misalnya jadi gitu. sebenarnya dari outputnya dia nggak ngeluarin polusi, cuman pabriknya parah. Nah kalau hidrogen, Bisa dari sisaan tambang. Itu tapi kalau istilahnya sekarang gray hidrogen, mungkin di search aja apa jenis-jenis hidrogen gitu ya. Kalau yang di ini nih mau ditampilin nih, itu sisaan tambang. Ada juga yang memang dari green proses, maksudnya kayak dari solar cell nih. Dari solar cell kita tambahin satu device lagi namanya terbalikannya fuel cell. Kalau fuel cell tadi convert hidrogen jadi air, Ya. jadi dari air dipecah jadi hidrogen Hidrogen. sama oksigen. Ada tuh, udah ada proses baliknya. Ada Jadi bisa kita sumber energinya air. water splitting. Jadi airnya dipecah gara-gara dikasih listrik. Listriknya dari solar cell harusnya, maksudnya dari yang green Iya. ya. Oke. Dari solar cell kah, dari angin, dari mana-mana. Energinya disimpan dalam bentuk hidrogen. Kan bisa aja kita mau nyimpen di baterai, bisa aja. Iya. Listrik yang tadi. Iya. Nah, ini disimpannya dipecah jadi airnya dipecah jadi hidrogen sama oksigen. Ntar hidrogennya dibawa kemana, baru kita pakai fuel cell tadi. Pakai fuel cell tadi. Ya, itu idealnya begitu. Cuma Jadi ke memang- situ-situ aja, muter di situ-situ terus Iya, jadinya. makanya nggak ada ininya kan, nggak ada CO2-nya kan. Iya. Iya. Karena dari air jadi hidrogen, dari hidrogen jadi air. Sebenarnya ini pertama kali dipakai tuh di Apollo. Apollo Apollo pesawat. Iya, itu antariksa. Iya. Iya. Angkatan antariksa, iya. Karena di sana kan maksudnya segala sesuatunya harus efisien ya. Iya. Jadi mereka punya nyimpen hidrogen, habis itu dikonvert jadi listrik yang mereka pakai, luarannya air, airnya mereka buat minum segala macam gitu. Misi awalnya ya. Cuma emang itu teknologi tahun 60-an. Iya, iya. Jadi kalau untuk komersil ya sangat tidak efektif. Nah, Kalau sekarang mulai efektif. Air yang tadi bisa di-split jadi hidrogen, Iya. airnya tuh air apa? Maksudnya air apapun kita dari keran atau emang air Ya air biasa. air apapun? Iya, Dari tapi sumur pun bisa. bisa, cuman kan biasanya harus difilter segala macam ya. Oh iya, iya. Tapi maksudnya sumber air apapun gitu. Iya. Air laut? Air laut bisa harusnya.
Tapi nanti kan ada ion segala Iya, macam, iya. itu kan akan mengganggu reaksi gitu-gitu ya. Jadi harus dihilangin seberapa banyak. Itu kan filter biasa, maksudnya RO filter gitu kan bisa ya. Oh, tapi kalau pakai logika yang lu bilang tadi, Dam, sebenarnya kita bolak-balik aja nih. Iya. Kita dari air Iya. bikin jadi hidrogen, hidrogen yang dipakai. hidrogen dipakai buat listrik, Iya. keluarannya air. Iya. Air itu dipakai lagi kalau mau, bisa. Betul. Berarti kan tinggal dari ini aja, tinggal dari energinya itu dari mana? Dari si matahari Kalau ini. energi dari matahari artinya kan kita emang energi terbarukan. Kita Iya. kayak bisa mengkonversi energi itu kemudian nyimpen jadi hidrogen karena tadi airnya di split, Hah? terus hidrogennya ntar dipakai lagi. yang akhirnya akan jadi air. Iya. Air itu dipakai lagi bisa. Bisa. Ya udah air Iya, jadi aja, begitu-begitu ya? Ya begitu aja udah air. H2O nggak berubah. Itu yang sebenarnya renewable energy. Iya, Apa definisi- cita-citanya begitu. Jadi definisi renewable energy kan bisa diperbarui. Iya. Nah, kalau sinar matahari kan ada terus. Iya. Kecuali tahu-tahu mati. Iya. Ya udah, habis itu kalau bisa kita pakai caranya yang paling efektif ya salah satunya ini gitu. Ntar tinggal harga lah apa segala Iya, macam, itunya. teknologi makin maju. Alatnya itu. Kalau kita nerima sinar matahari pakai si solar cell-nya, Iya. ya itu bahannya apa? Oh, itu bahannya macam-macam. Itu Menambang juga nggak? ya kalau itu menambang juga. Oh, jadi paling tidak tetap ada tambang ya? Tetap, tapi bisa dari ceramics, dari pasir gitu misalnya, dari bisa juga. silika, itu macam-macam banget. Itu turunannya banyak banget, Cing. Jadi dari ceramics, basisnya dari polimer atau plastik, kayak gitu juga bisa, basisnya dari plastik dan lain-lain. Tapi memang ketergantungan sama logam-logam mulia kayak gitu pasti ada. Maksudnya untuk mereaksikan sintesis kayak gitu itu pasti ada. Jadi nggak bisa lepas banget dari logam sih. Maksudnya Dan logam harus tambangan. nambang. Iya, maksudnya Iya. itu kan bisa dipakai dalam proses kimianya itu sebagai katalis, sebagai apa macam-macam. Itu selalu ada. Oh, Tapi kan penggunaannya jauh Jauh, turun, ya. kecil Iya, banget iya, jadinya. ya. Yang negara yang udah pakai ini yang paling optimal negara apa? Pakai renewable energy ini. Wah, dari Eropa udah pakai juga. Sebenarnya dari Amerika tuh pas zamannya tahun berapa ya? Lama banget itu. Arahnya tuh udah ke sana, cuman mereka berganti arah jadi ke EV. Jadi ya udah EV-nya yang lebih berkembang sekarang. Alasannya apa? Sebenarnya alasan Ekonomi kah atau desentralisasi energi kali ya, ketergantungan energi kali ya. Kalau gue mikirnya sih gitu sih. Maksudnya kan kalau semua negara butuh minyak bumi, ada negara-negara yang tidak punya sumber minyak bumi. betul? Iya. Akhirnya kalau ada sumber tenaga yang lain, ya kenapa nggak dikejar ke sana? Makanya China juga cepet kan untuk transformasi ke renewable energy. Karena mereka jadiin energinya bisa mandiri nih. Gitu. Salah satunya. Agak politik juga ya. Iya. Iya, politik pasti ke keputusan iya, politik itu untuk ininya ya. Berarti dulu apa nih? S1 apa dulu? S1 Teknik Metalurgi Material UI Metalurgi dan material. Iya. Kan metal material. Iya, tapi lebih dispesifikin Maksudnya material apa? Selain metal? selain metal. Sebenarnya kayak teknik material harusnya mencakup metalurgi juga di dalamnya. Iya. Iya. Cuma memang metalurgi itu kan lebih terkenal, lebih ada duluan gitu ya. Iya. Material yang lain kan cuma ada plastik, keramik, sama campuran-campurannya. Gua lebih di ini bidang plastik sebenarnya, bukan di bagian metalurgi atau logamnya. Jadi lebih ahli plastik nih. Metalurgi itu apa sih ininya? Metalurgi Fakultasnya apa sih? Fakultas teknik. Kalau Teknik di aja. UI fakultas teknik aja. Oh. Kalau di ITB kan beda. Kalau Iya. di ITB kepecah tuh teknik metalurgi sama teknik material. Kalau di UI jadi satu. Kalau di ITB berarti teknik metalurgi satu fakultas sendiri. Dari fakultas pertambangan, FTTM. Oh, Kalau pertambangan. Baru material bawahnya ada. dari mesin. Oh, Oh, beda. kalau di Beda UI satu dari fakultas teknik. dari fakultas teknik. aja. Ya. Jurusannya teknik metalurgi Dan material. Dan dan material. Satu paket. Satu paket. Kalau di ITS dibalik. Teknik material dan metalurgi. Oke, kalau di ITB Dua jurusan, beda, tapi yang beda satu di departemen. tambang, Ya. yang satu di teknik. Di mesin. Betul. Di mesin. Di mesin. Di mesin. Kok bisa gitu? Ya itu inilah Tapi dinamika. Sama. Dipelajarin ya berarti kalau metalurgi aja lebih spesifik ke pertambangan sampai pengolahannya. Nah, Kalau teknik metalurgi material
kepecah. Jadi maksudnya lebih broad lagi, lebih luas lagi ya. Tadi material-material yang lainnya juga kita Pelajarin, nggak cuma metal doang. Nggak cuma metal doang. Enggak, maksudnya pada saat kita belajar teknik metalurgi, yang kita pelajarin apanya nih? Ekstraksi logam. Jadi dari mineral apa nih? Jadi mulai dari mineral, terus cara ekstraksinya, Ya. cara ngambilnya gimana nih? Kemudian cara bentuknya gimana? Itu ngaruh tuh ntar cara ngebentuknya. Pas panas, pas dingin, segala macam. Teknologinya apa? Nah itu namanya metalurgi tuh. Ngomongin metalurgi sampai daur ulangnya lah. Ya. Kalau material berarti kita ngomongin di luar itu. Ngomongin si Materi keramik, lain. si plastik. Tapi sama diekstraksi nggak? Plastik itu disintesis. Ya Pak. Ada barang disintes di luar, bukan di Direaksikan dalam. kimia. Berarti di atas ini, di atas bumi pengerjaan plastik itu. Kok bisa? Kalau maksudnya Oh, kalau maksudnya- metal kan lo harus ngambil dari Iya. dari dalam, Dalam. nih, nikel segala macam tuh diambil dari dalam. Akhirnya sih memang diproses juga. Iya. Nah kalau si plastik adanya di bahan untuk bikin jadi plastik itu adanya di mana? Itu apa kira-kira apa? Tahu nggak? Tebakannya plastik itu dari mana? Kimia pasti sesuatu. Zat kimia. Ah. Dari Apa? Dari ember. Getah. Iya itu dia bilang apa? Getah boleh. Ya, getah bisa. Getah karet. Dari pohon Jadinya gitu. karet. Jadinya karet. Ya pohon. Karet aja. sama plastik itu makhluk yang mirip-mirip tuh sebenarnya. Beda dikit doang. Beda dikit. Beda dikit. Oke. Sifatnya jadi beda jauh. Gara-gara reaksi kimia beda. Satu itu, jadi itu baru empuk, karet satu tuh. jadi empuk, satu jadi keras gitu. Iya, jadi dari alam masih bisa cing bener. Dari getah karet, Iya. dari rumput laut. Itu makanya yang ada plastik-plastik yang larut di yang dari air singkong gitu. juga Dari ada. singkong Dari kayak singkong gitu. ada. Dari jadi gorengan tapi. Ya enggak gitu. Singkong kita pakai gorengan Kayak loh. gitu. Nah, tapi gorengannya pakai plastik. Bungkusnya. Pakai plastik jadi kriuk terus. Ada Mas? Lagi ada nggak? Lagi ada nggak? Arahnya bukan ke situ, bukan ke situ. Enggak gini ini intermezzo. Biasanya kami di sini beli goreng. Ini Mas Rahman ini biasanya beli gorengan. Kriuk kan, lebih kriuk. Tahu sama tempe. Dan kalau dia beli pagi sampai sore masih kriuk. Oh gitu. Kami curiga pakai plastik. Tapi giliran ada ahli plastik lu nggak bawa. nggak bawa, gitu. Harusnya bisa diekstraksi tuh plastiknya tegat. Iya. Jadi bersih gorengannya. Banyakan plastik daripada terigunya ternyata. Aduh. Tapi karet bisa jadi plastik. Kita menyadap karet, menyadap kan namanya? Iya, benar, menyadap. Menyadap karet, karetnya itu dijadiin plastik bisa. Dia bentuknya banyakan karet akhirnya. Oh. Tapi bisa aja kalau mau dimodif-modif cuma susah. Susah. Oke. Oh. Bisa. Berarti bukan dari itu ya? Bisa dari alam. Jadi bisa dari alam pertama. Apa aja tapi yang biasa, yang paling Yang paling umum dari minyak bumi. Lah, ambil juga dari dalam Aku ternyata. baru tahu ya plastik dari minyak bumi ya. Sisaan. Jadi kan ada gas-gas tuh sisanya. Gas etena, gas propena, macam-macam. Propen gas. Propen, gas propen. Yang buat gas yang bisa meledak. Apa ya Iya, kalau iya, ditabung? Propen, Iya. propen. Nah itu direaksikan secara kimia. Kok dari gas bisa jadi padat menyublim? Jadi maaf dia itu. kan kalau gas molekulnya kecil, atuh. Ah. Nah begitu direaksikan di reaktor dengan katalis segala macam, nyambung dia kayak gelang, kayak tasbih lah. Oke. Kecil-kecil. Iya. Jadi molekulnya panjang gitu. Nah karena molekulnya kegedean, dia di temperatur ruang jadinya solid, bukan lagi gas. Gas. Kan semakin gede molekul akan berubah Padat. fasanya kan. Jadi padat. Jadi padat. Nah, jadi apa tuh pertama kali plastik tuh? Jadi kayak powder. Jadi kalau di reaktornya itu ada gas masuk, Set padat itu jadi bubuk. jadi kayak menyublim tadi, Iya. Ya, kayak hujan, menyublim. bubuk. Apa sih dari uap ke padat? Kalau padat kok. Tapi ini bukan perubahan fasa doang. Ini emang ada reaksi kimianya. Jadi tadinya gas doang, dia berubah kimianya. Secara kimia dia berubah. Oh. Jadi bubuk. Jadi bubuk. Oke, dari bubuk itulah baru. Dari bubuk itu baru ditambahkan zat kimia lain yang biar sifatnya cocok untuk aplikasinya. Biasanya dia bentuknya pellets kecil-kecil. Ya. Benar-benar kayak pelet ikan. Ya. Ya. Segede itu. Biji plastik. Itu yang disebut Oh, biji disebut plastik. biji Itu biji plastik. Habis dari serbuk diolah jadi biji plastik. Jadi biji plastik. Oke. Jadi itu udah ada bumbunya lah. Oke. Nah, udah ada bumbunya baru dibentuk, dilelehin. Barulah bikin misalnya bikin gayung Ember, gitu. bikin gayung, bikin perahu. Nah, pas jadi kresek misalnya, Kenapa tuh? kan jadi plastik kresek beda lagi tuh, nggak Iya, beda nggak lagi. keras. Beda lagi, betul. Jadi beda Tapi jenis dari ya. biji juga. Beda jenis ya tapi. Oh, bukan dari biji yang sama. Beda, Beda, jenis itu beda. maksudnya beda. Beda zat awalnya. awal lah. Oh. Kita sebutnya monomer. Ini, biji plastik kayak gini? Iya, biji plastik kayak gini. Oh, udah ada warnanya.
Kalau udah dicampurin tadi bumbunya. Oh. Kalau awalnya powder lebih kecil Bening. lagi dari situ. Bening Powdernya kalau bening. Nggak, pas udah jadi biji tuh bisa bening. Bisa bening. Oh, tergantung kebutuhan. bumbunya. Oh. Kalau ditambahin kunyit ya kuning. Oh, bisa gitu tuh. Jadi Bisa seriusan tapi tangannya maksudnya- kuning semua dong orang-orang. Bubuk. Ya gitu. Kan bisa kayak susu, man. Bisa. Bubuk putihnya itu putih. Begitu awal sekali saat dimasukin si gas sama segala macam, jadi serbuknya itu warna serbuknya apa? Putih susu gitu kan? Kelihatannya putih. Coba dicari aja struktur kimia polietilen gitu. Sedapatnya aja ketikannya lah. Ntar juga Google-nya pinter deh. Polietilen. Nah, tuh. Ya, nah bukan yang itu. Mana yang kanan yang tengah, yang tengah. Yang tengah. Iya itu. Itu kan dari gas. Rumus kimia Awalnya. plastik. Mana tadi yang gambarnya tuh? aja lah. Gambarnya ada mainan-mainan Nah, plastik. Yang kiri yang paling atasnya itu kan gasnya aja tuh. C-nya cuma 2. C itu apa? Karbon-karbon. Oke. Terus habis itu karena ada reaksi kimia, C-nya jadi gandengan semua deh. Udah. Mana C-nya 2? Itu kiri. yang paling Oh, kiri. paling kiri. Paling kiri. Kiri atas. Kiri atas nih Itu karbon C2H4. Iya, C2 hanya 4. Ini apa? C-nya rangkap. Ini gas etena, Gas. Gas. Didapat dari minyak bumi. gue juga kagak ngerti. Misalnya kita dari minyak bumi aja dulu dah. Iya. Ya, kita dari minyak bumi aja dulu. Iya. Ngambil Kita nih. ngebor nih. Ya, Ngebor. Ada nih minyak bumi. Iya. Oh, ini ada nih. Iya. Minyak bumi. Diangkat ke atas. Kan mereka terus habis itu mau pisahin Apanya? minyak buminya kan? Oke. Didistilasi segala macam tuh. Ah, Ada yang jadi bensin. solar Oke. segala Iya, macam. iya. Nah, itu ada sisaan, ada gas ya berarti, ada gasnya juga. Di crack. Oh, pasti ada tuh ya. Masih ada. Oh, jadi kayak misalnya ya, sederhananya misalnya kayak gini, mau di ini nih si minyak, Iya. gue mau taruh di mesin yang bisa-misain. Iya. Terus kayak ada knalpotnya. Iya, sisa kayak direbus. Iya. Ibaratnya gitu ya. Ah. Terus habis itu uapnya kita pisahin. Ada yang gasnya gede, ada yang gasnya kecil. Nah, Nah, ini yang gasnya uapnya kecil itu. banget nih. Dipisah-pisahin. Gasnya kecil nih. Gasnya kecil. Nah, gasnya kecil ini dipakai, disulap dia ternyata bisa jadi molekul yang beda lagi. Si C2H4 apa namanya? C2H4. C2H4 ini Iya. ternyata bisa dibikin jadi Polietilena. polietilena. Iya. Yang mana jadinya? Yang kanan ya itu yang berulang. Itu Iya. sebenarnya titik-titik itu bukan diisi sendiri ya, tapi berulang. Sama terus kayak gini terus. Sama terus kayak gitu. C H2 nempel. C Iya. H2. Ya, itu Oh. bisa sampai puluhan ribu kali. Hmm. Saking panjangnya. Oke. Berarti dari minyak bumi tadi kan diekstraksi ada gas-gas nih. Oh. Berarti banyak tugasnya dan Banyak. macam-macam jadinya. Dan itu kegunaannya. nanti bisa direaksikan lagi. Jadi maksudnya ini bukan satu-satunya jalur ya. Maksudnya ada mungkin starting material yang lain yang dari chemical kemudian disintesis lagi, dipolimerisasi lagi kayak gitu. Ada yang dimodif dulu. Kalau yang tadi dari minyak, Iya. Pelan-pelan sih. pelan ya. Pelan-pelan sih. Pelan-pelan sih. Namanya juga kita nggak tahu. Iya. Pelan-pelan ya. Diambil. Ini minyak nih udah di sini, Greg. Ya. Diolah sama si mesin itu. Iya. Terus ada pipanya yang untuk buangan. Iya. Apakah buangannya itu cuma ini isinya? Enggak. Enggak, tadi Macam-macam. banyak. Ada macam-macam. Macam-macam. Untuk misahin ini. Nah ini orang teknik kimia beda nih sama expertise gue beda deh. Jadi yang jago misahin itu orang teknik kimia. Oh, Oh. ada lagi mesinnya. Ada lagi keahliannya nih. Iya ada lagi mesinnya. Jadi dia memang hanya ekstraksi kemudian mendapatkan raw materialnya berupa banyak gas, jenis-jenis gas gitu segala macam. Kan ini bisa bukan cuma ini doang kan penggunaannya bisa macam-macam. Bisa Iya. digunakan dalam industri kimia yang lain, entah direaksikan sama material yang lain kayak gitu. Nah, tapi kalau ke industri plastik ya dia jadi feeding utama. Nah kemudian dia polimerisasi namanya istilahnya. Oke. Ini jadilah tuh yang ini. Nah, Ya. Nah, itulah plastik, biji plastik. itulah Serbuk plastik. Itulah plastik. Oh. Itulah plastik. Belum jadi serbuk. Material utamanya bentuknya serbuk Oh, udah jadi serbuk. atau pellets ya. Oke. Ya itu yang sekarang kita lihat di keseharian ya bentuknya begitu. Cuma nanti dengan bumbu-bumbu tambahan sebenarnya. Iya. Banyak Oke. jenisnya. Kalau biasanya yang di bagian bawah sini kan kita bisa Ada, lihat iya. kodenya kan. Kodenya. Nah, itu suka ada beda-beda. kodenya tuh. Yang ini beda-beda. nggak ada nih. Ada Nggak ada kali. yang paling umum tuh polietilen sama polipropilen. Itu biasanya buat Iya. buat kresek, buat kemasan makanan. Ini. Itu PE, PP gitu. Dengan ini yang sama. Si 68. C2. Beda. Coba tunjukin lagi deh. Polipropilen.
Ada nih. Polipropilen. Polipropilen. Itu bisa beda karena PET. Beda starting material. starting materialnya. Ya. Kalau yang dari minyak bumi hasilnya pasti poli itu. Poli apa tadi? Polietilen. Poli pantai. Polipropilen juga bisa. Poli pantai. Poli pantai ya ada dong. 68 Di ya. tengah laut 68. soalnya dia. Nah, ini Polipropilen. polipropilen. Bawah tadi C apa namanya itu kalau polipropilen? Bawah. Polisilen, ada polisilen obat. Obat itu. Iya Polisilain. benar sih. Iya. Dia C apa ini tuh sebutannya? Ini Sama nih. Kok ada CH? struktur kimianya coba. Ini bukan. Ini bawahnya lagi deh. Jangan ada Terus. bikin bingung nih kayaknya. Struktur kimia. Biar lebih kayak tadi ada reaksinya, Iya. lebih gampang dilihatnya kayaknya. Biar gue lebih enak bacanya kalau struktur kimia gini. Nah, itu tuh yang kanan Yang bawah mana? tuh. Tadi. Bukan. Bukan. Sebelumnya. Skoy. Kanan bawah. Nah. Kanan. Nah, ya itu. Nah. Skoy. C3H6. Nah, ini lagi. Ya itulah. Iya. Ya. Jadi bisa macam-macam. Kalau yang tadi kan C3H4. Nah, yang H-nya diganti CH3. Tuh, mana tuh? Kelihatan nggak tuh? Yang kiri atas kan? Kiri atas. Ya, itu dia. Itu kan tadinya C-nya H-nya 4. Nah, terus ini H-nya jadi diganti jadi CH3. Dipakein apa supaya bisa ganti gitu? Apanya? Emang beda struktur. Oh, beda struktur. Ini starting material. Gitu, Bang. Beda zat dari awal ya. dari sononya udah kita misainnya dapatnya begitu gitu. Ya, yang bahas ini lah terlalu ribet. Iya. Sudah jadi barangnya aja. Enggak maksud gue ya. Ini ternyata yang gini-gini Iya. dari nggak kelihatan. Iya. Kok bisa ya? Dari gas. Dari gas yang nggak Karena kelihatan. bayangin kalau misalnya karet kan kelihatan ya. Iya karet dari Iya. karet ya. Ini dari gas. Kelihatan. Iya. Dari gas. Dari gas. Siapa yang iseng bikin begitu ya? Nah, itu. Maksudnya kok orang bisa nemu nih ada gas yang bisa dijadiin gini. Lu tau nggak plastik tuh kapan adanya? Udah lama. Kapan? Ah, nggak tahu. 200 tahun ada nggak? Nggak. 200 tahun nggak ada. Nggak ada kali belum lah. Nggak 200 ada. tahun. 100 tahun. Iya 100 tahun paling. Dan ini tuh pemicu utamanya Perang Dunia Pertama buat industrialisasi segala macamnya. Jadi Sebelum itu belum ada plastik di dunia ini. plastik yang disintesis nggak ada. Orang belanja pakai tas besi. Iya berat dong ya. Iya. Iya, mobil-mobil kan besi-besi semua. Iya, Oh, bener, iya, mobil bener besi. ya. Bahannya kulit hewan kayak gitu. Oh, iya, benar ya. Itu plastik alami jatuhnya, tanda kutip ya. Iya, Oke. iya. Itu materialnya mirip-mirip. Maksudnya dari karbon kayak gitu. Iya. Itu dulu pakainya begitu. Baru tahun 1918 akhir. Ada tuh plastik. Plastik ada. Buat apa pertama kali? Ini Dia nggak? pikir Tahu nggak? Tahu nggak penemu plastik? Jadi kalau zaman dulu kan orang gelas pakainya ini ya, tanduk. Oke. Hewan. Hewan gitu Iya. kan. Nah, iya, awalnya dari yang keras-keras banget kayak gitu tuh. Iya. Plastik pertama namanya bakelit. Cari bakelit deh. Nggak ini orang nemu tiba-tiba. Itu wah, ini bakal itu backlight. Itu Bakelite, iya itu Leo. Bakelite. Orang ya? Orang. Ya yang isengnya ini dia. disebut sebagai bapak plastik. Iya, Leo Backland. Leo Bakelite. Baekelen ya. Jadi dia plastik yang keras. Nah, dia bikin apa dulu tuh? Tahu nggak ininya? Maksudnya Kok dia lagi ngapain tiba-tiba? Enggak, Nemu plastik. benda apa yang diciptakan pertama? Apakah plastik yang Coba kresek? cari bakelit aja Itu bakelit. tuh bakelit tuh. Penemuan bakelit plastik sintetis pertama sepenuhnya buatan Iya, manusia, iya. tidak mengandung bahan alami. Iya, tahan panas, tahan listrik. Jadi plastik itu bisa kita bagi dua sebenarnya. Satu yang bisa kita lelehin lagi, Hah? satu yang nggak bisa meleleh lagi. Ada yang nggak bisa Ada, meleleh? Iya ada, itu yang buat PCB, komputer. Itu kan plastik. Nggak meleleh dia. Motherboard. Iya. Ya. Plastik itu ya? Plastik. Tapi nggak bisa meleleh lagi? Kalau bukan plastik apa? Keramik. Ya, nggak tahu Kayaknya sih, nggak. apa sih? Kayak dia nggak seringkih. Iya. Dia enteng kan? Iya. Jadi ada plastik-plastik yang nggak meleleh. Kebanyakan itu yang buat elektronik biasanya. Karena elektronik kan bisa suhunya agak tinggian Tinggi, gitu ya. ya, Terus ya. kalau meleleh ya bahaya dong Iya. gitu. Jadi ada plastik namanya thermoset itu. Nah ini bakelit itu termasuk yang kayak gitu. Dia tahan panas. Oh. Nah terus ada yang meleleh ya kayak gini tadi. Iya. Nggak kan kayak ada apa namanya orang nemu yang secara nggak sengaja lagi mau ngapain ternyata nemu apa namanya penemuannya kayak gitu. Iya. Kalau dia emang sengaja meneliti untuk menghasilkan itu atau lagi ngapain sih nih? Sejarahnya bakelit gimana ini? ya? Iya. Gimana ya? Kan dari yang nggak tahu. kelihatan loh Lang, maksudnya. Ya, emang dia ini berarti. Oh, beda kalau dia Dia kayaknya ilmuwan. dari sesuatu yang cairan, bentuknya cairan. Kayak lem. Lem Oh. power glue gitu. Ah. Itu kan cairan terus lama-lama mengeras. Ah. Itu sebenarnya plastik tuh. Cuman plastik yang nggak bisa meleleh lagi.
Oh. Plastik. Dia bereaksi kimia sebenarnya. Jadi tadinya cair jadinya keras, tadinya gas jadinya padat. Padat. Gitu. Tapi lo kan adalah ahli plastik berarti. Iya, Kalau di PSD-nya berarti ahli plastik. betul. Hubungannya apa sama tadi? Hidrogen. Bukan. Kenapa orang sekarang bilang kurangi penggunaan plastik karena Tidak terurai. apa yang sedangkan ini lo ada di renewable. Seru nih. Jadi Sedangkan lu satu circle sama renewable. Ya. Ada plastik. ya, menurut lu plastik itu jahat atau baik? Ya sedengeran gue ya jahat. Jahat. Ah. Jadi ini ya, jadi villain ya. Iya. Iya. Tapi kan awal kita punya plastik itu sebenarnya banyak kebantu kehidupan. Oke. Karena ya kalau packaging. Iya. Awalnya kita pakai bungkus daun. Iya. Tapi nggak awet makanannya, cuman bisa ditransport sebentar doang. Ya. Habis itu orang punya nemu plastik nih, yang tadi nih. Iya. Oh, kayaknya bisa deh kita pakai deh buat ngebungkus makanan nih. Soalnya dia nggak tembus air, dia nggak tembus oksigen, jadinya makanannya awet, bisa ditransport kemana-mana. Cuman memang orangnya gagap, maksudnya biasanya pakai daun asal dibuang, ini pakai plastik asal dibuang juga. Iya. Harusnya harusnya nggak asal dibuang, Iya. harusnya ini diolah lagi atau pokoknya nggak boleh sembarangan ke Iya. alam lah kayak gitu. Missing point itu sebenarnya di situ. Jadi Bukan plastiknya yang jahat. Pengolahannya berarti. tata kelolanya, Tata kelolanya. tata kelolanya kita nggak pas cara makainya. Ya orang dia harusnya nggak dibuang Ya. sembarangan. Nah, yang nggak pas ini di kita doang, apa di seluruh dunia, Seluruh apa di dunia banyak sih, negara? seluruh Di dunia banyak sih. negara nggak pas cara ngelolanya. Kecuali beberapa negara yang sudah mature ya, maksudnya kayak Jepang gitu kan, itu mereka pengolahan limbahnya memang sudah Buang sangat sampahnya bagus. dibagi 8 tempat Iya. sampah. Iya, Ribet. bagus banget. Ribet tapi negara gitu. Tapi nggak ada, nggak Dengan cocok. kita. Iya. Nggak cocok kita. Nggak cocok. Ya. Kurang bebas. Iya. Iya. Kalau kita kan ya, bayar orang aja ya. Iya, benar. Tapi gue pernah baca di mana tuh katanya penemu kresek pertama kali, kantong kresek justru tuh untuk dipakai ulang. Harusnya. Jadi kayak kresek yang habis lu pakai kan gampang. Simpen. Cet, terkantongin. Iya. Awet. Jadi dia pergi lagi belanja. Ah. Oh. Gitu kalau kita kresek buang, kresek Iya. buang. Salah cara pakainya sebenarnya. Gitu. Salah cara pakainya. Kalau itu dipakai dengan baik, harusnya dia ya nggak ngerusak lingkungan. Misal idealnya nih, ini aja nih. Ya. Kan plastik semua nih, tutupnya juga plastik. Heeh. Kita buangnya harusnya di Kemana? kalau yang bener katanya dipisah ya. Ini dipisah nih. Ini di Kalau menurut gue sih presek, seharusnya ditekan kita dulu. tuh punya pembagian tanggung jawab. nah, Kalau dikasih ke masyarakat semua buat milah semua kayak gitu, ribet. puyeng. Ya, Masyarakat kita belum siap lah harusnya. belum siap ya. Jadi terlalu panjang penyuluhannya. mendingan yang di rumah sampah bersih sama sampah kotor aja deh. Sampah bersih itu apa? Sampah bersih maksudnya yang Kering. yang Oke. sampah kotor yang makanan segala Ya, macam sisa udah basah, makanan. udah nggak mungkin didaur ulang deh Ya. gitu. Nah yang kering ini nanti petugasnya yang misahin. Kalau menurut gue ya pribadi ya, maksudnya Ya, berarti harusnya misalnya kita ada habis take away makanan nih. iya Harusnya dibuang makanannya ke situ iya tuh. boleh atau Baru bungkusnya di sini Iya, misalkan. Kan iya. kita sekarang gabung aja bungkus dan bekas iya kalau kita kan makanan. begitu ya malah sebisa satu masuk satu kantong semuanya masukin gitu ya. Iya. Iya. Cuman kan malah jadi nggak bisa didaur ulang nanti. Iya, Harusnya iya. bisa kita pisahin nih yang masih bisa. Oh kayaknya nih ntar bisa didaur ulang. Jadi yang bersih kita pisahin. Nah, itu. Ntar petugasnya yang misahin. Kemudian dari petugasnya itu baru disebarlah ke pendaur ulangnya. Tapi kita secara teknologi udah mumpuni untuk mendaur ulang plastik. Kalau Punya fasilitas Cing kita. Abdel main ke tempat pembuangan sampah gitu misalnya, atau di sungai-sungai, botol yang kayak gini udah nggak ada, Karena nggak bisa ditemuin, karena udah diambil pemulung semua. Kenapa bisa diambil pemulung? Karena ada harga jualnya. Harga jualnya diambil dari karena berarti sudah ada pendaur ulangnya di Indonesia. Mereka udah bisa ngehargain. Iya. Iya. Gitu. Secara teknologi gampang, simple sebenarnya. Dia tinggal dilelehin ulang, ya udah dibentuk lagi. Jadi gitu. Sebenarnya Bentuk lagi jadi botol lagi. bisa, tapi apa aja? Ngapain dibelelehin ini aja lah. Kotor, kotor, Kan nggak bisa bening. bersih. atau bisa jadi produk yang lain. Iya. Lalu jadi botol lagi capek, ngapain 2 kali kerja. Oh, Nggak higienis. mari. Masa gitu? Iya. Nah, yang repot memang sampah-sampah yang kayak bungkus makanan kemasan kayak gitu yang fleksibel-fleksibel tuh. Nah, itu kan kotor tuh biasanya. Terus Yang- susah daur ulangnya memang. Yang kayak kertas tebel. bungkus ciki gitu-gitulah. Oh, itu apa itu ya? Itu apa bahannya? Yang Plastik. kilap. Bukan plastik. Kita sebutnya multi layer. Karena sebenarnya plastiknya nggak cuma satu. Iya, benar. Itu bisa sampai 9, Cing. Setipis itu? Iya,
bungkus permen tuh. Hah? Iya. Permen yang satuan gitu. Iya. Itu bisa jadi 9 layer. Kan kadang suka kalau bisa ke kopek tuh bisa tuh ada transparannya Iya, dulu, iya, ada iya, yang iya. berwarnanya. Oh. Minimal 3 lah, minimal 3. Minimal tuh yang kena makanannya 1. Iya. Terus Yang yang kena mengkilap tuh. catnya 1. Yang Iya. buat Sama yang packaging-nya. tengah-tengahnya. Iya. Biar nggak nembus udara apa segala macam. Iya. Oh, iya, Tapi iya. kan bisa jadi habis yang dicat dikasih covernya lagi, pelindungan lagi. Iya. Kayak gitulah. Pokoknya dia bisa Habis jadi printnya itu ya, print merek Oh, ditimpa macam-macam. lagi. Ya. Jadi bisa jadi ada layernya tuh banyak. Nah, yang kayak gitu daur ulangnya tuh susah karena beda-beda materialnya. Oh. Nggak bisa dipisahin dengan gampang. Susah banget. Udah nggak Lumerin ekonomis. aja udah nggak bisa dipakai Udah juga. nggak ekonomis kayak gitu. Oh. Tapi ada sih teknologi di Jepang yang kayak gitu untuk mendaur ulang. Jadi itu jadi produk. Biasanya jadi kayak produk-produk yang ukurannya besar kayak palet yang nggak butuh estetika terlalu bagus lah Ya, kayak gitu ya. tuh. Mereka bisa daur ulang dari kayak gituan, apa, dari bungkus. kresek dicampurin Iya, iya. segala macam tuh bisa. Mereka udah bisa. Oh. Cara lainnya di daur ulangnya kimia. Diapain? Dipecah lagi tuh jadi yang lu pusingin tadi, jadi gas segala macam kayak Oh, gitu. iya. Oh udah nggak usah deh. Pusing. Nggak usah deh. Bisa dibalikin ke situ lagi jadinya. Terus pas udah jadi gas diapain lagi? Terserah. Mau dijadiin plastik lagi boleh. Ya, buang waktu. Iya. Mau dijadiin kosmetik atau negara yang lain boleh. Atau jadi bensin boleh. Kan lagi rame tuh yang plastik jadi bensin. Bisa itu sebenarnya. Bisa. Karena ada hidrogennya ya. Ya karena dia ujung-ujungnya sama aja C sekian gitu kan, tinggal mau potong C-nya sampai seberapa panjang nih gitu. Gitu. Jadi semua pada prinsipnya bisa di-renew, Bisa. diperbarui semua. Bisa. Asal kita ada teknologinya. Pahit banget jadi energi di recovery. Jadi bener-bener kayak dibakar, energinya diambil, dia tinggal jadi CO2 segala macam. Itu udah pahit banget tuh harusnya. Iya, iya. Itu recovery. Jadi daur ulang tuh biasanya kita baginya 4 tingkat. Primer, sekunder, tersier, kuartener. Yang tadi kuartener tuh energi, yang tersier itu kimianya, sekunder sama primer itu mekanik yang cuma dilelehin. Oh. Sekunder itu biasanya post consumer, jadi setelah konsumen. Ya. Kalau primer itu yang di pabrik, kan biasanya ada sisa-sisa segala macam produksi, itu primer tuh. Pakai lagi. Bisa dipakai lagi. Berarti kalau yang disebut orang misalnya kayak plastik nih kresek atau apa baru bisa terurai itu berapa 200 tahun? Iya katanya 200 gitu. tahun. Kalau didiemin aja di. Itu kalau dibuang langsung gitu ya. Iya. Misalnya gini botol yang kita taruh di tanah nih. Gitu. Awet ya. Nggak akan berubah bentuk lah. Ya paling nipis-nipis dikit. Iya, tapi ratusan tahun. Iya, jadi mikroplastik gitu Iya. kan. Nah, iya, tapi lama banget. Iya, yang disebut tidak terurai itu kan. Yang Iya, orang bilang iya. kantong kresek itu tidak Tapi terurai kan jadi mikroplastik. Tapi lama. Ambil lama, betul. Sama styrofoam parahan mana? Styrofoam juga katanya gitu kan. Iya, mirip-mirip Berbahaya kayak bagi gitu. lingkungan juga lah. Tapi bisa didaur ulang. Styrofoam. Bisa di Indonesia udah ada pendaur ulang. Styrofoam itu apa awalnya? Stero terus kasih foam. Paling mudah. Nggak bas. Iya. Apa dia? Polystyren. Sama dari uap juga. Apa? Mirip. Dari Tadi kayak plastik. kalau tadi kan C, terus C-nya ada lagi satu lagi, ini C-nya diganti nih jadi styren. Di search boleh. Iya, berarti dari tidak ada juga tuh. Iya. Dari gas. Dari gas. Dari gas, dari liquid. Iya kalau kita mah nggak kelihatan nggak ada aja. Kita ngomongin dari nggak ada. Sama berarti kayak plastik ya, dari Sama- gas. sama dari- PVC juga polyvinyl chloride. PVC yang pipa. Iya. Pipa, ya itu mirip-mirip strukturnya. Ada. Ya ini agak beda dikit nih, kalau PET agak lebih ribet dikit. Polystyren kan mirip-mirip, C-nya kayak gitu. Oh iya benar, C-nya berderet ya. Deret. Iya. Kalau PET beda lagi tuh. Nah sebenarnya jadi kalau yang dibilang plastik itu Bahaya. bahaya dan mencemari lingkungan, Ya. itu karena Karena kita bentuknya aja. Bukan, sorry. Apakah bahannya akan mengkontaminasi bahan lain jadi beracun, atau dibilang mencemarinya ya karena ini nggak bisa diurai ya lama-lama kalau ditaruh di laut mengganggu Ekosistem. ekosistemnya. Bisa dua-duanya Cuma sih. karena bentuknya bukan karena zatnya. Yang paling cepat muncul sekarang adalah karena dia nyampur sama sampah organik. Ya. Bukan cuman dianya nggak terurai, sampah organiknya jadi susah terurai karena kekurung tuh sama plastik. Kadang begitu kan, kalau numpuk di TPA segala Iya. macam, makanya sampahnya jadi bau. Kalau dia sampah organiknya bisa terdekomposisi kayak gitu kan sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi karena nyampur, ini bikin masalah nih. Pertama tadi dia lama terurainya, Ya. terus ternyata bisa dimakan sama hewan segala macam. Bisa terurai dikit-dikit jadi mikroplastik, Yang bahaya juga. itu bahaya juga. Yang katanya bisa kehirup ya, masuk. Iya, Ya. itu bisa juga. Terus bisa juga tadi yang Cing Abdel bilang, bahan kimianya terkadang bahaya. Bisa jadi.
Tapi itu diregulasi sih sebenarnya, Cik. Jadi nggak terlalu jadi concern utama. Yang concern utamanya karena dia susah terurainya ini sebenarnya. Gitu. Nah makanya ada alternatif orang bikinnya bioplastik biar bisa biodegradable. Kan ada yang kayak gitu. Bioplastik apa lagi? Yang kan tadi dari rumput laut itu. Iya yang kayak dari apa? Kresek singkong. Singkong. Kan suka ada gitu. tuh yang pokoknya biasanya ini FNB wok zaman sekarang tuh plastiknya dari FNB singkong. apa? Wok Apa? wok yang coba kalau istilah orang Oke. Woke yang aware banget dengan Oke. ini sekarang. Iya, Itu kan ya itu tuh kreseknya dari singkong ada tulisannya dari cassava. Iya. Jadi dia nggak bening banget, agak burem gitu. Burem. Sama agak tebel biasanya. Iya tebel benar. Agak tebel. Kayak kertas singkong. Karena kurang kuat. Kertas singkong juga ada. Yang dari singkong, jadi kertas. Kita Jadi malah nggak tahu. burem. Masa nggak tahu kertas Nah singkong? gitu tuh cassava. Nah dia tebel, terus agak burem, warnanya nggak bening. Iya. Itu tuh. Nah itu kalau kita lembur jadi singkong lagi balik. Jadi keripik. Iya. Jadi keripik langsung aja itu di Nah, goreng. itu suka ditulis gitu tuh, I'm not plastic. Ada Oh. rumput laut juga ada. Suka ada tulisannya di bawahnya nih, terbuat dari. Atau Oke. yang itu tadi bio, dia nggak ngeklaim bikin dari cassava atau dari rumput laut, tapi tulisannya itu biodegradable. Oh itu hati-hati juga. Jadi Nah, apa itu? gini, maksudnya semua ini bahkan yang dari cassava pun ya, maksudnya apapun kalau dilabelin biodegradable Iya, itu sebenarnya harus dicek seberapa biodegradable. iya. Karena ada yang benar-benar bisa kita lempar ke tanah Gitu terus aja, gitu. habis itu dia cepet dimakan mikroba. Heeh. Ada yang sebenarnya harus pakai mesin komposter. Jadi harus diangetin dikit, harus dijaga humidity-nya. Jadi misalnya kalau di negara 4 musim orang buang itu, ya bisa jadi nggak hilang tuh karena saking dinginnya gitu kan. Oh iya. Jadi ada derajat biodegradability-nya gitu. Jadi ada fully biodegradable, ada compostable, ada degradable doang. Iya. Malah kalau yang tadi dibilang tuh Bang Gilbas bilang Yang mana? dia nggak ada biodegradable tapi bisa dia bukan dari cassava tapi tapi ada dia tulisan ada itu. tulisan degradable gitu. Ya. Bisa jadi dia malah parsial doang. Jadi nggak semuanya Nggak semuanya. terurai. Jadi bahkan dia hilang dari mata tapi nggak dimakan mikroorganisme. Dia jadinya mikroplastik. Nah, itu juga ada yang begitu. Sama aja kayak plastik biasa dong kalau gitu. Jadi Iya, mikroplastik. malah lebih parah maksudnya. Oh, lebih parah. Karena udah Kayak- pasti jadi Karena mikroplastik. udah pasti jadi mikroplastik sama nggak bisa didaur ulang. Kalau plastik biasa masih bisa didaur ulang. Oh itu nggak bisa diulang itu? Ya kan hancur. Itu nggak bisa ditangkap lagi. Dia didesain untuk hancur. Oh didesain untuk hancur. iya, Kalau iya, didaur iya. ulang mekanik, ntar nggak kuat jadinya. Produk yang selanjutnya nggak kuat. Oh udah jelek ya? Iya, udah jelek. Ya suka ada Jadi- gambar itu tuh kalau perhatiin banget tuh biode, terus ada gambar plastik lama-lama makin dikit kantong Iya, reseknya lama-lama iya, hancur iya. hancur gitu tuh. Iya, iya. Pokoknya lebih cepat dari plastik biasa lah Iya, kalau betul. tulisannya gitu kan. Jadi justru yang sangat bisa didaur ulang yang kayak gini. Iya, betul. Jadi ini aman sebenarnya. Maksudnya Asal Asal ditaruh di tempat yang daur ulang. betul. Jadi udah ada ekosistemnya dan mereka bisa bikin produk turunan yang banyak. Iya. Kan suka ada tuh barang-barang yang dari furnitur. Bahan daur ulang, biasanya tuh warna-warni gitu jadinya. Misalnya ini nih kayu nih, tapi daur ulang nanti udah warna-warni kayak udah campuran dari plastik. Ya, Ginian itu lagi rame tuh. Iya, lagi Kayak rame gitu. tuh digepeng-gepengin. Tapi biasanya mahal. Bikin baju dari Iya, karena Dari- Kopiko. Itu yang dijahit-jahit ya. Iya. Tapi produknya biasanya masih mahal, dikit-dikit, Mas. masih bisnisnya masih kecil-kecil. Atau masih susah si alat bikinnya. Enggak sih, karena bisnis modelnya masih kecil Masih aja. kecil ya? Kalau dia dengan skala yang lebih besar, Ya sebenarnya bisa normal aja. Jadi orang mau beli juga, oh mahal, meja daur ulang, udah mah daur ulang. yang kayak gini kan mahal. bisa jadi baju, bisa jadi sepatu. Ini polyester. Nah, tapi itu yang lagi diprotes orang-orang juga tuh. Iya, ada Untuk misalnya kayak brand nih, kan lagi rame kan kayak Bright Spot gitu-gitu Iya. kan, yang brand-brand lokal kan. Brand lokal jual baju mahal-mahal polyester, bahannya plastik gitu. Maksudnya nggak 100% cotton. Oh iya. Untuk harga segitu, ya. Iya. Maksudnya kalau mau lu jual yang agak mahal, ya 100% cotton dong. Kalau masih ada polyesternya, harusnya harganya nggak segitu gitulah. Dan lebih gerah di Polyester. tropis gini. Si polyester. Kalau menurut ahli-ahli fashion itu, emang yang suka Handy Dion bakar-bakar itu. Iya itu kan plastik sama Itu kan aja. plastik kelihatan kalau ini ada polyesternya nih. Polyester. Kecuali dia ngakunya emang ada polyesternya jujur gitu. Ah. Berapa persen cotton, berapa persen ini. Itu polyester tuh yang dari gini sebenarnya. Bisa. Tapi dari awal langsung Dari mau bikin awal polyester langsung bisa jadi- juga kan. Karena dibakarnya beda tuh kalau plastik. Konblok juga, ya konblok kan Iya. gampang, tinggal dipadetin gitu aja. Oh, yang kita kemarin rame tuh. Iya, Bisa iya. bikin konblok. Iya. Itu cuma permasalahan lu punya banyak berapa plastik untuk dipadetin. Iya itu kan
lumayan juga ya, berapa kilo tuh? Iya, untuk jadi satu konblok aja berapa banyak plastik yang harus di ini. Iya. Botol aqua kan juga ada yang seliter. Jadiin apa? Bukan itu dia tulisnya tuh botol daur ulang. Iya. Iya, beberapa brand sudah punya yang ininya daur ulang. Jadi kan aqua ada yang 300, 600, 1,5 liter kan. Iya. Nah dia ada yang seliter. Nah itu botol daur ulang pasti. Itu apa tuh? Tapi Maksudnya lebih botol iya daur nggak ada ulang labelnya. dari Nggak ada plastik labelnya. yang dari plastik yang Nggak ada dibikin dari labelnya. bahan Plastik doang. kasava yang gitu-gitu. Enggak. Dari Dari gini? yang ginian. Yang asli, yang maksudnya yang dari petroleum base, yang sintetis. Itu maksudnya itu bisa didaur ulang gitu maksudnya. Dan dia sudah jual yang versi daur ulang ya. Iya. Oh. Jadi dari botol ke botol lagi tadi. Iya. Oh. Jadi si botol yang versi 1 liter itu ditulis. adalah hasil dari daur ulang. Iya. Nah, tapi maksud gua kenapa dia nggak ya udah bikin botol biasa aja, nggak perlu ditulis itu daur ulang, kan tetap oke juga, ya nggak sih? Apa perlu digituin? Perlu ngasih tahu ini Mungkin. botol daur ulang loh? Tergantung misi perusahaan. Oh iya juga ya. Iya. Maksudnya kan bisa aja dia itu dijadiin gini lagi, ya. Ya udah aja nggak usah Kalau ditulis. terus daur ulang. Karena emang lebih mahal itu kan seliter itu bang, bukan 1,5. 1,5 liter paling kan berapa harganya? Iya. Itu lebih mahal tau gue. Karena ininya daur ulang. Iya, Dia lebih mahal karena botolnya daur ulang. iya. Kalau di Eropa kan yang kayak gitu lebih dihargai karena kita tidak perlu mengekstraksi lagi dari alam. Betul, Kita ya. tinggal bikin dari yang udah ada nih. Oh. Nggak usah diputar lagi dari gas, segala Gas, macam. iya. Yang recycle kok cari apa ya namanya aqua apa tuh? Aqua 1 liter. Nah yang gini nih, itu. bukan yang gini, yang agak hijau gitu botolnya. Ini lagi 1 liter. Nggak yang Bukan yang daur ulang, daur Bang. ulang. Yang daur ulangnya. Coba cari deh Skoy, ada Skoy. banyak. Tulisnya daur ulang aja. Ini recycle nih. Yang ini. Ada. Made from. Iya, Oh, iya benar. Iya. Tapi ini Oh, birunya tulisannya. soalnya inget gua agak hijau gitu. To made from 100% recycle plastik tuh. Berarti dia secara teknologi atau secara ekonomi dia lebih mahal memang. Iya, karena bisa jadi karena ekosistemnya belum siap. Maksudnya dia harus bersihin dulu apa segala macam. kayak gitu. Dibanding kalau lo ngambil dari gas dijadiin Betul. begini. Iya. Karena ada perang harga gas juga. Jadinya kadang harga minyak bumi turun banget ya, harga yang daur ulang lebih tinggi. Lebih tinggi, ya. Berarti sebenarnya kalau misalnya industri udah oke nih bisa aja murah, sama aja harganya bisa, jadi. aja. Apalagi sebenarnya ini sih tata kelola kita kalau misahinnya itu udah bagus gitu kan. Teknologinya nggak usah terlalu yang ribet-ribet untuk bersihin itu. Oh iya, Karena bersihinnya karena sendiri udah terpisah. mahal gitu. Iya. Yang bikin mahal salah satunya di situ. Iya sih pansan yang kalau kayak di Jepang itu kalau yang bener mah bener-bener dipisahin semua kayak botol susu nih sedotannya sendiri, ini digepengin sini. Orang kita yang harus gepengin, emang si Si orangnya ya. rakyatnya, Iya. jadi dia itu udah tinggal jadi. Iya banyak kalau di Jepang tuh. Iya. Dia udah bisa jadi tray sushinya lagi. Biasanya kalau beli sushi gitu kan. Mm-mm. Nah itu dipakai sekali, abis itu Iya. didaur ulang. Nggak Botol. dicuci, daur ulang aja. Nah, sebagai ahli plastik, gue gimana nanya ya? Apaan Nanya pusing, aja, Jing, udah Jing. nanya aja gue kagak ngerti. Gadis plastik dulu ada nggak? Bukan. Ada tahu. Main sirkus yang Iya, bisa masuk ke dalam iya. kota. Iya ada kan? Ada Gadis plastik. Sebutnya gadis plastik. Gadis gelembung juga ada. Gadis gemuk apa? Yang ditinggalnya di dalam gelembung. Nggak ada. Ada. Gadis kretek. Ini Dah, gadis gadis kretek. kretek. Iya. Nggak ada. Sebagai ahli plastik di Indonesia, kerjaannya ngapain? Di industri ya berarti? Di industri, bukan ngajar ya? Lo kan ngajar nih. Iya, Ya, misalnya di industri dia apa? Di industri dia ngapain? Di industri bagian pabriknya bisa. Ya R&D-nya, bagian manufaktur. Oh. Itu bisa kan? Ya tergantung industrinya. Industri mana nih? Upstream. Ah. Upstream itu maksudnya industri hulu yang minyak-minyak tadi. Ah. Yang mengubah dari gas jadi si plastiknya. Oh, itu bisa itu juga satu ya? industri. Iya. Industri downstream berarti yang mengubah dari biji plastik jadi bentuk-bentuknya. Ya. Apapun lah, mau jadi botol, mau jadi dashboard mobil, mau jadi helm. Itu bisa terserah juga? deh. Itu bisa di situ. Itu berarti manufakturnya atau industrinya daur ulang. Daur ulang plastiknya tadi. Nah misalnya di industri yang tadi tuh ngubah dari biji jadi produknya, kan udah ada. Apanya nih? Mesinnya. Udah ada teorinya, udah ada Udah mesinnya. mesinnya. Ngapain lagi gitu misalkan? Selalu ada pengembangan sih. Selalu ada Mungkin Oh. bahannya. Ya, bahannya. Kan pasti ada juga bahan-bahan yang kita nggak tahu ternyata itu berbahaya, taunya Oh. nih, atau ya persaingan bisnis Iya, mana iya. yang lebih efektif, Iya, lebih iya. efisien. Itu akan terus ini ya. Terus ada, itu akan terus ada. Di research Iya. terus ya. Iya. Tapi si plastik ini secara zat aman buat kita, buat Badan. manusia. Aman sih. Si mikroplastik itu? Ah itu kalau bentuknya mikroplastik udah Iya, lain cerita maksudnya memang. bisa terjadi jadi Kalau apa? mikroplastik itu kalau apa? Dia banyak hal. Yang pertama memang mekanik sih.
Jadi kalau misalnya kebuang ke laut, terus ke bawah arus sungai, kegerus gitu kan abrasi, nah itu lama-lama bisa jadi mikroplastik tuh, Oh, nyampur ke air. nyampur ke air. Oh, iya. Oh, Airnya mengandung. kalau kita sehari-hari di ini mungkin nggak ada nggak Ada. yang beresiko jadi mikroplastik? Ada. Kalau Mesin cuci, Hah? polyester, Ah. dicuci, benang-benangnya tuh lama-lama terurai tuh. Oke. Jadi degradasi itu bisa mekanik kayak tadi, bisa juga sebenarnya kimiawi. Maksudnya kimiawi itu kayak kepapasan sinar matahari, lama-lama kan rusak, lama-lama belai, lama-lama. Makanya kaos tuh lama-lama tipis. Iya. Ya, jadi dia sebenarnya banyak yang terurai ke saluran pembuangan. si polyesternya ini. Polyesternya itu, ya itu jadi mikroplastik itu mikroplastik. Kalau kaosnya tidak ada tidak Polyester ada ya? cotton misalnya. Ya berarti dia akan terurai terus terdegradasi kan karena dia kan cotton. Cotton. Di alam. Iya. Ya udah kalau dia polyester dia nggak bisa dimakan mikroba, nggak ada Berarti mikroba misalnya yang makan. kayak tadi mikroplastik dari mesin cuci. Ya, Kan airnya kebuang tuh. ya, Ke kita ngaruh nggak? Kan itu udah nggak kita pakai lagi airnya. ya Kasarnya. itu kemana abis itu akhirnya? Pembuangan. Tergantung makanya. Iya. Apakah dia bakal diminum sama Kalau ke sungai, hewan, ya, gitu, segala iya, macam, benar-benar. bla bla bla. Nggak peduli saya hewan mah. Gitu. Kan lo makan hewan. Abis itu muter lagi. Hewannya bisa lo Hewan yang makan. minum apa? Semua hewan minum. Enggak hewan yang gua makan lah. Ayam. Ayam dia nggak makan. Apa? Lo makan apa? Sapi. Sapi minum, masa nggak Kan minum? minumnya dari peternakan. Iya kan kita Keran. nggak tahu si peternakan Dari airnya. keran. Ya, apalagi Dia dari. nggak ngambil dari sungai. Bener nggak? Benar. Yang paling bisa. langsung dari ini, talenan. Talenan. Kalau talenan kalau plastik ya? Talenan plastik. Katanya. Itu paling Kena- langsung tuh. Karena kena pisaunya. Itu topping mikroplastik itu. Iya benar. Makanya kata tangan bagusnya kayu ya. Oh makanya Bisa. zaman dulu juga memang talenan kayu. Ya sebenarnya semua material tuh ada risikonya. Kecil-kecilnya itu ya. Semuanya ada risikonya. Tapi Cuman kita kan menekan yang paling dikit lah pilih resikonya. aja risikonya mana. Nah, mikroplastik bahayanya apa efek ke Ya, kitanya? misalnya kayak Nah, hidup itu nih. itu masih banyak penelitiannya sih kayaknya. Cuma mungkin bisa jadi komplikasi Ke tubuh. ke dalam ya, nyangkut. Nyangkut-nyangkut kali ya. Segala Gitu. macam. Beku jadi plastik lagi. Jadi deh. plastik di dalam gitu. Itu tanya orang kedokteran kayaknya lebih gitu ini ya. deh. Kan makanya dibilang katanya botol ginian nih nggak boleh ditinggal di mobil terlalu lama karena kena Kenapa sinar matahari? Ini beda cerita lagi tapi Oh, itu beda lagi? bukan mikroplastik. Itu apa? Tadi kan plastik ada bumbunya. Iya. Bumbunya tuh zat kimia dengan tujuan macam-macam. Ada yang ngasih warna, ada yang biar dia awet, nggak gampang terdegradasi. Ada yang biar dia lebih plastis, Lentur. luntur gitu-gitu. Beda-beda lah. Nah, zat kimia itu dia nggak bereaksi secara kimia ke plastiknya, tapi dia kejebak aja di dalam sini. Oh. Nah, kalau dia di suhu tertentu, di suhu yang agak tinggi, dia bisa pindah dari plastiknya ke airnya gitu. Ceritanya. Itu ada resiko begitu. Kalau ditinggal di tempat yang panas nih. Iya, yang panas. Ya, cukup panas sih. Galon pinggir jalan tuh Jong. Nah. Pinggir jalan. Nah, Nggak usah di begitu. pinggir jalan, di transportnya galon. Kita tulisannya nggak boleh kena matahari langsung, dibawanya pakai truk nggak Ya ditutup. harusnya enggak, harusnya tidak boleh. Iya. Di- Itu kan yang dijadikan persaingan Le Minerale dan Aqua. Iya. Aqua pada kebuka semua truknya. Le Minerale bilang, kita ditutup. Didus gitu ya. Iya, truknya ditutup. Oh. Bukan kan truk terbuka banyak banget bawa galon kan? Iya. Bener. Yang galon masih baru. Terus kita, udah ngapain kita yang harus jaga-jaga matahari kalau mereka ngangkutnya gitu? Oh. Ya itulah, itu ada resiko situ juga. Iya, untuk menjaga si kimia-kimia bumbunya itu Heeh. supaya nggak masuk ke air. Betul. Itu Oh. apa di search BPA. BPA ya Iya, lagi BPA free rame itu ya. kan. Iya. BPA tapi cuma ada di polikarbonat. Polikarbonat itu yang kayak galon tadi yang keras banget. Oh, keras. Keras banget. Keras ya? banget. Oh. Coba botol susu. Botol susu zaman dulu banget. Sekarang Botol udah nggak ada, udah nggak boleh. Botol susu bayi. Oh. Dot bayi. Dot, Tapi kan botolnya biasanya tuh Bahannya. plastik yang keras zaman dulu Iya. ya. Nah itu kan orang tua kalau mau ngebersihin direbus. Ah. Oh iya benar. Ya kalau direbus semua kimianya Keluar. keluar gitu. Jadi lama-lama bisa ke susunya gitu. Sekarang apa sih bahan botol Sekarang susu? udah enggak polimer yang lain lah. Iya. Oh. Ada juga yang beling sih. Iya. Botol Mahal, beling, ya. mahal biasanya. Iya, iya. Oh. Ya, Lo ngambilnya di Korea kenapa? Beasiswanya paling gede, Cing. Dari siapa gede? Ada kesempatan ya. Iya, iya. Korea University di Seoul ini. Di Daejeon. Oh, Daejeon. Dia langsung berarti ya lulus 2013, S2 2013 juga. Iya, jadi bahkan gue lulus 30 Agustus wisuda, 31 malam gue terbang. Udah dapat duluan. Secepat itu. Jadi sebelum lulus gue udah dapat beasiswa duluan sih. Oh. Pada zaman itu masih lebih boleh. Jadi pakai surat keterangan akan lulus boleh.
Habis Oh, itu jadi belum langsung- ada ijazahnya, belum ada apa-apanya itu? belum. Iya. Nah, habis itu ya untung lulus ya. Terus habis itu berangkat ke sana. Berarti dapetnya udah dari berapa bulan sebelum? Iya, sebelum sidang skripsi. Oh. Jadi sebelum sidang skripsi gitu udah dapat beasiswa, sidang skripsi, lulusan, Iya. berangkat gitu. Langsung berangkat. Berangkat langsung S2 S3. Programnya namanya integrated. Ah. Tapi sebenarnya gue tuh technicality langsung S3 sebenarnya. Langsung Karena S3? gue nggak ada gelar S2. Oh gitu? Di nama gue nggak ada gelar S2-nya, ST, PhD. Gitu. Oh, kayak Pak Purbaya juga bilang tuh. Apa? Dia juga langsung doktor. Ternyata ada begitu. Dia nggak ada S2-nya. Oh, di banyak negara ada sebenarnya. Ada program-program kayak gitu. Dan Tapi syaratnya 7 beda-beda. tahun. Dan syaratnya beda-beda. Sama aja S2 S3. Iya, karena bayarannya kegedean. Kayaknya gue terlalu nyantai jadinya, Cing. Enggak, maksud gua 7 tahun ini. Iya, betul. Sama aja orang ngabiskan ngambil S2 Betul. langsung ke S3. S3 7 tahun. Sama. Biasa Tapi sebenarnya bisa lebih singkat dari ini. programnya harusnya 4 tahun. Maksimal 8 tahun. Oh, ada maksimalnya. Maksimal 8 tahun. Oh, tapi oke. sebenarnya 4 tahun. Sebenarnya 4 tahun Udah bisa. doktor langsung. Iya. Wow. Nggak nyanggup otak gua. salah ngambil topik ini kayaknya riset kesusahan. Tapi 4,44 dari 4,5. Ya itu ini aja lah. Cuma 0,06 doang Iya, sampai dikit lagi. sempurna. Kalau S3 itu kan lebih dominannya riset, Cing. Jadi Iya. kelas tuh ya udah sejalannya aja gitu. Oh. Nah, ntar ditentukannya sama risetnya bisa di publish atau enggak gitu kan. Publishnya kemana gitu. Jadi teknologi baru apa enggak, jadi paten atau enggak. S3 lebih ngeliatnya ke situ sih. Kalau S1 kan IPK oke lah ya dilihat. Iya. Ya, di si Korea ini bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris memang Inggris. internasional ini. Bahasa Inggris betul. Oh. Wah, kita pusing banget. Cuma memang ini sih teman-teman laboratorium biasanya kan tidak senyaman itu berbahasa Inggris juga ya. Iya, iya. Ya apalagi kita kan sedikit saya tuh ini foreigner pertama di lab itu. Di tim itu tuh foreigner pertama. Jadi yang lainnya Korean semua. Selama ini nggak pernah ada foreigner. Itu kan tahun 2013. Kebetulan profesornya baru balik dari Jepang. Nah, di tim itu tuh belum pernah ada. Spesifik di tim itu ya. Ini berarti plastik nih. Tim plastik, nggak juga? Tim fuel cell tadi. Oh, fuel cell. Oh, yang tadi. Yang di Kebetulan awal, kalau fuel gue cell. bagiannya emang developnya plastik. Si profesornya jagonya plastik ya. Ah, Tapi kan ada tim lain yang jagonya ya, yang lain. katalisnya, Tapi fuel cell, tapi pokoknya fuel semua. cell. Oh. Fuel cell yang mana sih? Yang tadi di yang awal. convert hidrogen jadi fuel. listrik. Oh, Iya, jadi mobil listrik. Apa jadi listrik? iya. Tadi di awal. Hidrogen. sananya. Ya, Terus di Ekstrak. apa namanya diapain ya? Diapa-apain lah, digudak-gudak. Iya, jadi Satu jadi listrik, satu jadi air. Air. ya. Plastiknya di mana? Di tengah-tengahnya elektrolit ya. Oh, ada apa? Oh, di situnya pantesan aja. Katalis. Jadi jadi jantungnya dia. Jadi dia yang misahin antara si listrik sama si Air. Air. yang akan jadi air, si ionnya. Kan Oke. hidrogennya berubah dulu jadi ion H+. Iya. Oksigennya berubah dulu jadi OH-. Jadi terus kemudian mereka ketemu jadi air gitu kan. Ya udah. Yang misahin Yang plastik. misahin si plastik ya. Plastiknya dalam bentuk itu tadi CCH itu. Iya, lebih ribet lagi sih. Iya. Lebih ribet lagi. Tapi ada bentuknya itu plastik. Ada lembaran memang. Oh, lembaran. Ah, lembaran. 30 mikro ketipisannya. 50 mikro lah. Mikro apa? Mikrometer ini apa? Ketebalannya. Jadi Iya, kayak plastik banget. Semana tuh. tipis plastik biasa aja sih, lebih Kayak cover jilitan makalah gitu. Lebih tipis lagi. Lebih tipis lagi. setengahnya kali. Bening. Bening. Oh. Bikinnya dari Ini di reaktor kimia. Jadi emang gue sintesis sendiri. Jadi ada starting material gue pilih. Sendiri Gue desain gitu, desain dan cocoknya kayak gimana nih untuk aplikasi ini. Ini kan bukan aplikasi yang biasa ya buat Iya, kemasan kayak gitu kan. Emang Ini kan buat ada aplikasi khususnya Iya, nih iya. harus bisa misahin ion-ion apa segala macam gitu. Dan ya udah sintesis. Nah ini masalahnya, sintesis itu ternyata susah. Jadi gue nggak lulus. Jadi ya itu berarti artinya si fuel apa? Fuel cell. fuel cell. Fuel cell itu juga belum berhasil dong kalau lo belum dapat Ya, si akhirnya, plastiknya. Akhirnya udah itu kan salah satu alternatif plastik yang dibuat biar fuel cell-nya lebih optimal performanya. Nah. Yang komersial udah ada. Oh. Komersial udah ada. Oh, Jadi gitu. kita bikin yang nextnya lagi gitu. Oh. Karena riset di sana pun kan kerja sama industri-industri ya. Jadi langsung nih sama Hyundai kerja sama Iya, riset iya, gitu. iya. Jadi Yang biayain itu biasanya mereka itu ya.
Ya, kombinasi antara pemerintah sama industri biasanya. Iya, Jadi karena mereka yang butuh gitu. Iya. industri apa si research institute itu dapat dananya dari pemerintah iya, dari industri iya. Kita ada nggak sih di Indonesia kayak gitu? Mungkin baru mulai. Jadi belum terlalu industrinya kan belum terlalu hidup R&D-nya kan. Belum sehidup itu dibandingkan Korea masih cukup jauh lah. Cuma mengarah ke sana, makanya sekarang kalau Kemenristek Dikti ya arahnya berdampak, riset yang berdampak. Maksudnya? Berarti teknologinya bisa dipakai salah satunya, atau ya dibutuhkan. dampak langsung sama masyarakat lah, penelitian tentang masyarakat atau apa gitu. Jadi ke arah sana. Triple helix ya kalau kita biasa bilangnya ya, akademia, terus government sama industri. Nah, hubungan itu harus bagus. Harus bagus. Nah, di kita memang masih kurang. Masih kurang, tapi mengarah ke sana dan harusnya bisa sih. Ya karena ya belum sepadat karya itu kan, kita Iya, masih mengubah bentuk aja gitu biasanya. Mengubah bentuk assembly gitu. Mungkin kalau ada investasi baru tuh yang kayak katanya ada buat semikonduktor kayak gitu, yang tuh padat karya kayak gitu, itu lebih hidup lagi pastinya. Dan pasti kebantu. Berarti kalau yang di Korea deh atau di negara-negara lain, setiap universitas punya research institute. Nah, ini unik lagi nih. Jadi universitas gua yang di Korea ini itu adalah inisiasi dari berbagai research institute. Awalnya? Awal ya. Jadi Korea itu kan punya 30-an research institute. Ada research institute untuk material, ada untuk ocean gitu, laut, ada untuk antariksa, ada untuk ginseng, bahkan ada tuh. Nah mereka ini susah nyari peneliti kan? Untuk ginseng. Iya ada. Tapi kan suka dulu pameran yang kalau di PIM tuh. Ginseng Korea yang paham. Ada research institute sendiri. Iya udah jarang tapi sekarang ya. Dulu di mall sering banget tuh pameran Betul, ginseng. iya. Terus yang akar-akarnya tuh kita ngeliatnya harganya jutaan gini apaan sih? Pameran ginseng iya bener. Kok udah nggak ada ya, udah nggak laku kali. Kalah sama jahe nggak? Iya kali ya. Nah mereka semua ini akhirnya jadi kita bikin universitas sendiri yuk gitu. Jadi bikin universitas, mahasiswanya banyak dari Korea, banyak dari internasional juga. Ya untuk memenuhi tadi tuh ya. Ya untuk kebutuhan riset-risetnya, support risetnya. Jadi gue ditempatin di salah satu research institute-nya. Namanya Korea Institute of Energy Research. Jadi yang bidangnya energi tadi. Ini di dalam kampus itu apa beda lagi? Jadi secara fisik kampus gue itu cuma gedung rektorat sama lapangan tuh. Itulah kampus Korea apa tadi? Science and Technology. Korea University of Science and Technology itu satu komplek itu aja. Dia namanya itu Inggris apa ada nama Koreanya itu? Ada nama Koreanya ribet banget tapi. Korea University of Science and Technology. Iya. Dia nggak punya kelas mengajar. Ada. Oh ada. Ada. Tapi dalam satu gedung itu aja. Iya atau online. Iya. Oh satunya ada juga berarti sebenarnya. Nggak ada. S1-nya nggak ada. Emang tapi S2-nya masih ada kelas ya. S3-nya masih ada kelas ya. Oke. S1-nya nggak ada memang. Nggak ada. Jadi dia calo doang sebenarnya. Oh iya. Berarti secara fisik ya itu gedung rektorat sama lapangan udah. Iya. Nah kemudian fakultas lu itu. Profesor-profesornya itu ada di Research Institute ya. Terpisah, mencar-mencar. Mereka buka kelas juga di gedung masing-masing bisa jadi. Bukan dalam satu kawasan. Enggak. Jadi ibaratnya kalau Indonesia mungkin dulu ada LIPI, terus ada BPPT, ada lembaga riset banyak. Kalau sekarang kan kita gabungnya jadi BRIN. Nah, kalau mereka nggak gabung jadi satu lembaga, tapi bikin universitas bareng gitu. Tapi institusinya tetap sendiri. Nah, terus UST ini? UST ini, betul. University of Science and Technology. Kalau 2013 ini worth banget beasiswanya ya. Maksudnya nominalnya tuh gede banget jatuhnya. Dulu tuh bisa sampai 1,6 juta won bersih per bulan. Itu kalau zaman dulu dikalinya 10, kalau sekarang kalinya 12. Jadi sekitar 16 juta. Tahun 2013. Lumayan banget tahun 2013 fresh graduate dapat segitu gitu. Iya, itu untuk tapi nyari sendiri kos-kosannya. Iya, tapi itu lega biaya hidup paling separuh, kurang. Kos-kosan apa ada tergantung, ada asrama bisa tinggal di luar, macam-macam. Tapi lega lah segitulah ya. Lega, udah enak lah. Itu yang dikasih untuk biaya hidup. Untuk biaya hidup. Sekolah segala macam gratis. Udah beres itu. Udah. Sebenarnya dibayarin lagi sih, bayarnya ke rekening gue juga, ntar gue bayarin lagi. Gitu. Iya. Tapi di luar yang itu. Iya, di luar yang 1, juta. Kalau sekarang kayaknya beasiswanya 2 jutaan, 2 juta ke atas, ya worth, maksudnya sangat cukup dan nggak usah pusing sama kehidupan gitu-gitu. Cuman masih ada negara-negara lain yang beasiswanya masih lebih gede lagi.
Oh, kalau dulu ini paling besar lah. Dulu menurut gue ya salah satu yang Nah, lo hari-hari ada di mana? di Daejeon, di Di si gedung. institusi riset. Iya, nggak kesini. Bukan di sini. Bukan. Kan gedung rektorat. Iya, iya. Kalau jalan kaki 15 menit. Oh, nggak terlalu jauh juga Nggak terlalu ya. jauh. Jauh. Nggak terlalu jauh. Jadi kalau kelas bahasa Korea di sini Di UST ini. kan di- ada kelas gratisan dari mereka. Mau Ya, belajar bahasa boleh Korea ikutan nggak? gitu. Boleh ikutan gitu. Udah ikut gitu. Dulu yang waktu tahun lu dari Indonesia berapa orang tuh yang kesini? Si UST yang di UST. Wah, lumayan sih. 20-30-an juga udah ada. Oh, bareng tuh berangkatnya. Maksudnya batch itu gitu. Per batch nggak, per batch paling 5-10 lah. Hmm. Dan mencar, masalahnya mencar di Oh iya, institusi yang beda. Gedungnya tadi kan beda-beda. Paling ya? ketemunya pas di orientasi pertama doang. Iya, iya, iya. Orientasi pertama seminggu ketemu ada program orientasi, abis itu mencar. Ketemu lagi kalau ada kelas Korea atau kelas-kelas yang lain. Berarti dari awal lu ngambil ini udah tahu ya kalau ini akan langsung doktor nih lo. Iya, Emang sengaja pilih itu berarti. iya betul. Jadi niat awal gue sebenarnya buat master doang sih. Nah. Ah. Cuma begitu interview, nego sama profesor, mau nggak kalau langsung S3? Ya boleh lah gitu. Oh, tadinya bisa ada pilihan master aja sebenarnya. Tadinya bisa ada ke sana gitu. Cuma ya udahlah integrated aja. Terus bersedia nggak 5 tahun di sini? Yaudah oke, gue bersedia gitu. Iya. Karena gue yakin maksudnya Korea itu kan tumbuhnya lagi cepet banget ya. Iya. Dari 2013 juga cepet banget. Jadi mereka itu kan pasti negara yang sedang bertransisi dari yang tadinya berkembang jadi negara maju kan. Maju. Iya. Iya. Nah, gue Industrinya sebenarnya pasti di luar lagi tadi ya, di luar beasiswanya gede, gue pengen ngeliat kalau kita berada di atmosfer seperti itu tuh gimana gitu. Iya, iya. Karena gue yakin pasti pas balik lagi ke sini, Indonesia mungkin sedang mengalami transisi yang mirip-mirip gitu. Ke depannya dari sisi teknologi. Gimana sih cara manage lab-nya gitu, gimana cara ngebangun tim segala macam. Tapi begitu lo balik, bener. Begitu gue Jauh. balik ke sini, alhamdulillahnya sih sekarang dari sisi fasilitas jauh membaik ya. Maksudnya ada nih alat-alat canggih nih di berbagai universitas, bukan cuma di UI aja. Jadi di Unpad, di Undip segala macam udah banyak nih alat-alat yang canggih yang bisa dipakai. Itu yang bikin senang sih satu hal. Iya, iya, Tapi memang belum seideal ketika di Korea. Di Korea. Kalau gue di Korea kayak, oh mau beli zat kimia ini, ya udah purchase sekarang, besok datang. Kalau kayak kita pesen Gojek aja atau Iya, di iya, mana iya. gitu ya. Tapi kalau di sini nggak sebegitu gampangnya, masih agak susah. Nggak semua chemical tuh ada. Alat-alatnya juga beda. Lebih Alat- gampang. Alat-alatnya di sana Akses ke- jauh lebih enak, jauh lebih Oh. enak. Jadi kita benar-benar day to day-nya nge-lab gitu. Iya, beneran orang kalau kita lihat gambaran orang di dalam lab tuh ya Iya. gitu ya, dalam lab aja udah. Iya, udah di dalam lab Neliti, aja. ngapain, ada aja yang dikerjain ya. Ngaduk-ngaduk, nuang-nuang, ya udah gitu aja. Tabung-tabung reaksi gitu. Pernah meledak mukanya hitam nggak? Wah. Alhamdulillahnya tidak. Kartun. Iya, iya. Kayak kartun gitu kan ada tuh. Nah, tapi waktu yang di kelas lo, mahasiswa beasiswanya ada berapa? Wah, yang Indonesia doang. Enggak, seluruh. Semuanya. Satu angkatan tuh kayaknya 50-an ada deh. Dari berapa? Yang Dari internasional, total, itu yang yang total. internasional. Oh, 50-an tuh yang beasiswa lah kayaknya internasional. Semuanya beasiswa. Jadi universitas ini semuanya beasiswa. Udah otomatis. Oh. Begitu kedaftar, dia wajib digaji ibaratnya. Oh. Jadi kayak begitu terdaftar, gua tuh terdaftar sebagai peneliti di institusi riset itu. Jadi makanya attach digaji. Jadi nggak akan ada istilahnya beasiswa putus masih kuliah gitu. Oh. Iya, iya, iya. Ya itu juga gue keenakan kan digaji. Iya, digaji, Ya udah masih iya. bentar. Masih ada 8 tahun. Tapi Ya, tetap ya. ada maksimalnya nih 8 tahun. Masih ada kalau programnya integrated tadi. Kalau Iya. PhD doang maksimalnya 6 tahun. Oh, jadi Oh. orang masuk situ tuh jadi kayak jadi peneliti aja udah ya, Iya, bukan betul. kayak kuliah, bukan jadi mahasiswa gitu. Benar sebenarnya jadi kayak peneliti. Lebih dominannya gue berasa jadi peneliti di sana. Terus belajarnya? Capek karena harus ngejar. Jadi pagi ke sore meneliti. Tapi kan banyak konsep yang belum gue tahu. Iya, Orang iya. anak baru lulus. Langsung di lab gitu. Iya, jadi habis itu gue belajar lagi. Memang jadinya di setahun pertama tuh gue ditempelin ke senior. Cuman kayak, ini kerjain sampel gue dong, coba diuji gitu. Gue cuma bagian uji-ujinya aja. Cara pakai alatnya gimana gitu-gitu. Dilatih juga sih. Nah, belajarnya jadi apa sendiri gitu. Sendiri. Nah, nggak ada yang ngajarin secara Ya, nanya profesor dikit-dikit. Enggak, Ntar udah kamu ada baca kelas, ini. Gitu. Iya. ada kelas yang khusus lagi profesornya ngajarin ini. Ada. Tapi nggak cukup. Nggak cukup. Nah, di lab pun nggak ada diajarin apa-apa. Sama senior ya diajarin dikit-dikit. Ya maksudnya ada misalnya emang di lab nih, cuma ada diajarin. Oke, ini sekarang kita akan gini. Enggak. Enggak ada, langsung aja. Akan segitunya. Kok kayak
percaya banget sama orang baru ya Kan. kampusnya. Diajarin, teman kan kayak mereka juga nggak punya waktu ya. Pasti mereka sibuk juga kan, punya targetnya masing-masing. Oh. Jadi lu nggak ngerti, ya udah nih baca ini nih gitu. Ntar besok gue tanya gitu. Udah gitu aja. Wah berat sih ya. Lumayan. Karena langsung S3, langsung doktor. Iya. Ya sotoy sih emang. Iya. Berarti begitu lo nyampe di sana, masuk, begitu hari pertama, lo udah ngerjain sesuatu. Gue nggak tahu fuel cell itu apa, cing, sama aja. Langsung ngerjain tapi. Gue sotoy aja. Ini apa ya? Yaudah, ini yang penting tentang plastik nih. Gue sukanya plastik, plastik. nih. Nyarinya Oke. plastiknya. Nggak apa-apa. Terus yang di Indonesia tuh teknologinya sederhana, cuman campur-campur, ngeracik gitu. Oh, gue nggak mau yang kayak gitu. Gue maunya yang bikin sintesis sendiri. Jadilah masuk ke topik itu gitu. Begitu ini ngerti Dam. Ya gue harus belajar dulu. Ya udah sana belajarin. Dikasih waktu, boleh segala macam. Ntar setorin, ceritain ulang gitu. Oke udah bener nih gitu. Udah bener nih. Oke boleh lanjutin. Iya. Alhamdulillah masuk ekspektasi dia sih. Iya, Maksudnya kita sebagai orang Indonesia itu harusnya pede-pede aja karena kemampuan kita tuh banyak yang di atas rata-rata orang Koreanya juga gitu. Oh. Gue pede banget sih kalau maksudnya diadu Itu sama teman-teman Indonesia. 4,46 dari Iya, 4,5. Ya gitu deh. Dia udah ngasih gaji segala macam, begitu lulus lo boleh aja pulang. Iya boleh. Ya kan kayak kerja, kayak orang kerja. Oh iya, iya lo diperas juga sih. Iya, Iya. capek. Iya. Capek. Tapi kan diperas. Iya. Udah diperas. Maksudnya ada hasilnya. Iya, ada hasilnya. Gue keluarin paten, dapat paten. Dapat paten. Oh. Dipakai sama dia tuh. Dapat paten. Iya, dapat Boleh paten. dipakai sama dia. Boleh, ya memang udah haknya dia, haknya si institusinya. Nama gue Paten juga atau ada. paten milik institusi Milik institusi. yang mengerjakan lo. Bareng-bareng. Iya iya, maksudnya ada nama lo nya gua, juga di ada situ. 10% dari 100% kepemilikan. Iya. Heeh. Kan tim ya, ada profesornya ada, siapa ada gitu-gitu. Jadi begitu paten itu dipakai, sekarang lo dapat 10%. Enggak, karena gue udah keluar. Jadi Oh. Jadi itu hanya berlaku bagi orang sana yang apa namanya dikontraknya gitu ya, maksudnya yang memang kerja terus di sana gitu. Kalau lo nggak pulang, lo kerja di apa di situ? Di si UST? Jadi si profesornya? Researcher. Researchernya? Kemungkinan besar jadi researcher. Susah kalau jadi profesor di sana. Jadi senior itu tadi kali, bukan? Iya, jadi senior. Yang Cuma ngajarin. Kan udah kelar. enggak juga kalau enggak. gua datang tuh seniornya adalah senior yang mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Makanya buta nuntun buta sih sebenarnya. Tapi dia kan udah lebih duluan kan ya. Kadang beda bidang. Maksudnya dia tuh ngerjainnya topik risetnya apa, proyeknya apa. Gua ngerjain proyeknya yang lain gitu. Yang ngerti profesor. Ya profesor nggak selalu bisa ditanya sih. Iya. Jadi ada waktu-waktunya. Oke, kalau lo nggak pulang, lo apa kerja di sana? Jadi apa? Biasanya kebanyakan teman-teman Indonesia ya entah dia jadi postdoktoral, periset lagi maksudnya, atau kerja di industri. Industri itu? Tapi sebagai R&D kebanyakan atau ya sebagai macam-macam lah posisi yang beda-beda. Tapi banyak juga kok. Berarti lu nggak sempet kerja di sana? Lelah. Jadi Lelah. pulang saja. Oh gitu. Iya. Emang nggak kepikiran untuk kerja di sana? Maksudnya setelah? Gua udah kayak dalam 7 tahun tuh kayak udah capek banget gitu kayak. Oh. Mereka tuh apa namanya? Kalau kerja tuh benar-benar tahu kan yang budaya Korea tuh kerja kerasnya banget. Kalau anak SMA aja pulang les tuh jam 12 malam gitu. Buset. Pulang les jam 12 malam. Mereka juga gitu di lab. Yang di lab akhirnya at least paling cepat pulang jam 8. Dari jam? Dari jam 8 pagi. Pulang jam 8 atau jam 10 gitu. 10 udah normal lah. Ya atau yang jam 12 biasanya. Gitu. Lo nggak punya kehidupan dong lo di sana? Kalau gua di 5 tahun pertama nyantai, maksudnya gua menikmati weekend lah jatuhnya. Maksudnya hari-hari biasa ya udah siang peneliti, malam ngejar ketertinggalan konsep apa segala macam, belajar segala macam. Tapi tekanan di akhir tahun PhD itu luar biasa tinggi sih. Jadi sering kali begadang juga. Yang awalnya gue juga ikutan begadang pulang jam 10 malam, gue pernah sampai gue ubah. Gue pulang jam 6 Nama apa? sore, 6 sore? istirahat sampai jam 8, terus makan segala macam sampai jam 8, tidur sampai jam 11, berangkat lagi gue Ke lab? ke lab. Karena lebih enak buat belajar. Buat ngerjain disertasi, buat nganalisis gitu-gitu. Yang nggak nge-lab di lab banget ya. Karena gue ngeri juga di lab, takutnya kecelakaan atau apa kayak gitu kan. Belajar, tapi kondisinya di lab nggak di rumah. Sampai subuh. Subuh baru pulang lagi. istirahat dikit, jam 8 bangun. Nah itu di tahun-tahun terakhir kayak gitu tuh, itu bikin fatigue banget. Jadi Ada nggak yang lain kayak lo gitu? ada
Ada aja. Jam 11 malam di kampus gitu. Iya, sampai jam 12. Itu yang bikin gua nggak mau S3. Orang baru denger ini sekarang. Baru tahu. Gitu. Tapi budaya beda-beda karena kalau gua case-nya di Research Institute. Jadi kadang diperlakukannya memang sebagai pekerja juga. Oh iya tadi kan. Ada target-target harus kelar ya. Wajib nge-tab absen gitu kayak gitu tuh ada juga. Oh. Ada teman-teman yang memang di universitas. Di universitas kan juga ada lab-nya tuh. Iya. Nah, mereka kan tidak diperlakukan sebagai pekerja. Iya. Hanya mahasiswa aja yang bebas keluar masuk. Cuma memang target dari profesornya gila-gilaan. Jadi profesornya gak galak, tapi data harus ada ya hari Senin ya gitu. Padahal itu cuma berapa hari doang. Itu yang universitas nih. Yang universitas. Jadi mereka ngatur waktu sendiri. Jadi ya kadang di lab terus, nggak peduliin weekendnya, udah nggak mikir kemana gitu juga. Iya. Ada aja gitu. Ada yang lab meetingnya tiap hari Senin. Nah dari Sabtu udah migrain tuh. Iya. Udah pusing gitu. Karena tahu hasilnya jelek gitu, terus analisisnya pusing kayak gitulah. Ya tekanannya lumayan. Nah tapi dengan pola yang kayak tadi tuh, dari pagi jam 6 pulang, dan jam 11 itu lagi. Nggak lebih capek, kan lebih. Kalau di gua pribadi, Bisa dibanding terus-terusan di lab gitu ya? Iya. Mending ada pulangnya dulu. Karena kalau gua bablas sampai malam pun, otak gua nggak fresh buat mikir lagi. Oh ya, di lab terus ya? Dan ada orang lab, pada saat itu gue udah jadi senior. Jadi digangguin mulu. Sama teman-teman yang lain yang baru nanya-nanya. Oh. Gue mencari waktu yang lebih bisa private aja. Iya. Padahal dia ditungguin jam 11, ada 12 kelas juga. Gangguinnya jam 11, lebih males lagi. Nah, sekarang kan lu ngajar. Ya. Ya, Ngajar di Departemen Teknik Metalurgi dan S2, Material. S1. Kelasnya S1, S2, bimbing S3 juga. Berarti ini yang S1 lu dulu ini kan, metalurgi Iya, pulang kampung. Iya, kembali ke situ. Memang udah niat dari awal gue jadi dosen sih. Oh. Memang sudah niat dari awal jadi dosen. Nah, ini ya gue baru kepikiran ya kalau untuk ngajar SMA aja, itu kita ada IKIP ya. IKIP. Iya, Institut. Oh iya, iya. Lulusannya kan iya. itu ngajar Iya. SMA, Guru lah. diajarin cara mendidik. Iya. Nah, kalau yang S2, S3 yang memang sekolah, terus dipercaya jadi dosen, kemampuan dia untuk mengajar itu ditesnya apa? Oke, kemampuan ilmunya oke ada. Oh iya. Cara Kan beda tapi ya. Iya, betul, Lo punya betul, ilmu betul. sama punya ilmu buat Betul, ngajar. betul. Nah, itu gimana cara? Itu di training dulu. Oh, ada training. Tapi ada masa learning by doing-nya juga. Maksudnya kita tuh jadi dosen 2 tahun pertama itu ada trainingnya. Jadi ada. Jadi dari kampusnya nih ya? Dari Dikti. Oh dari Dikti. Oh, dari Dikti. Dari Dikti. Oh, ada. Ada trainingnya. Jadi gimana cara menyampaikan materi yang baik, Iya. mengemas yang baik, buku ajarnya kayak apa, itu ada trainingnya. Cuma bukan kayak jadi syarat. Kita ngajar, kemudian sembari ngajar, sembari di training. Kan jadi tahu tuh, oh iya emang di kelas tuh rasanya begini, ini kurangnya begini. Nah makanya ada namanya sertifikasi dosen. Jadi setelah ikut trainingnya itu semua, setelah 2 tahunan ngajar, setelah punya output ini, tersertifikasi lah dia jadi dosen. Jadi dosen. Gitu. Yang punya sertifikat dosen ya. Tapi sebenarnya tidak semua, maksudnya tidak harus punya sertifikat dosen untuk menjadi dosen. Bisa aja di hire memang syaratnya S2 untuk ngajar S1, S3 untuk ngajar S2 gitu. Dilatihnya dari situ. Nggak semua orang lah itu, Cing, tapi Cing. Iya kan, maksudnya mungkin lo punya ilmu tapi mungkin aja nggak masuk ke murid lo karena lo ngajarnya nggak enak misalnya gitu. Iya kan? Iya bener sih. Iya bener, banyak dosen yang akhirnya gitu juga. Iya kayak yang penting udah selesai S2 aja langsung jadi dosen. Jadi dosen. Padahal enak banget ngajarnya gitu. Ya untuk SMA aja kita belajarnya 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun nih. Untuk jadi si pengajar gitu. Iya. Oke Adam, terima kasih. Kita sudah memperluas cakrawala berpikir soal plastik lah. Iya. Jadi yang jahat itu bukan bahannya. Siapa, Cing? Pengelolaan setelahnya. Mantap. Itulah yang jahat. Benar. Walaupun ini masih mengundang ada mikroplastik. Ya. Tapi itu pun banyak syaratnya supaya mikroplastiknya bisa. Jadi kalau gini aja mah. Aman. Berarti sebenarnya nih ya, bukan sepenuhnya beban di kita dong sebagai end customer. Karena kita nih, maksudnya berapa tahun terakhir nih ya, kita yang harus ganti spanbond, kita yang harus pakai tote bag kemana-mana, kita yang harus ganti sedotan stainless steel. Kita nih yang ada yang menarik. Sebelum di end, ada namanya extended producer responsibility.
Jadi produsen plastik itu juga punya tanggung jawab. Dia nyumbang sekian untuk pembuat ekosistem daur ulang itu bagus. Gitu. Kalau di Eropa jalan nggak kita? Di Eropa udah ada, di kita baru ada peraturannya lagi dikembangin. Tata kelola lebih detailnya seperti apa. Akhirnya karena belum ada itu ya beban di kita akhirnya. Betul. Tapi kan bukan salah kita. Betul. Ternyata bagi tanggung jawab. Iya. Kita yang harus bayar lagi, mau ke kantong lagi nggak bayar lagi 5.000. Iya. Kita mau buang ini, buangnya kemana? Orang belum ada tempatnya, stationnya gitu ya. Iya. Seru. Terima kasih Adam. Mudah-mudahan sip sama-sama. Ilmunya bisa bermanfaat. Ini gue yakin pada pusing. Ya, harus. Pusing itu tanda belajar. Tanda belajar. Oh benar. Harus pusing ya. Kalau nggak pusing lo nggak belajar. Iya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat, ilmu dapat. Udah bisa tektokan.